Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Royfatul Fadila, NIM 2208764. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi dari mata kuliah belajar motorik lanjutan yang akan langsung saya jelaskan mengenai materi belajar motorik. Baiklah, materi kali ini yaitu belajar motorik. Kemudian ada pengertian dari belajar motorik itu sendiri, yaitu suatu proses terjadinya perubahan yang bersifat relatif permanen dalam perilaku motorik sebagai akibat dari latihan dan pengalaman, dan bukan akibat dari suatu perkembangan. Motorik itu sendiri adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan perilaku gerakan yang dilakukan oleh tubuh manusia. Dan dapat disimpulkan bahwa motorik adalah suatu proses terjadinya gerak yang melibatkan beberapa proses yang dipengaruhi oleh faktor fisiologi dan psikis, yaitu proses pengendalian diri, koordinasi, dan mekanisme pengaturan atau kondisi fisik. Kemudian lanjut tentang belajar motorik menurut para ahli, yaitu menurut Drowatsky 1981, bahwa belajar motorik adalah perubahan individu sebagai hasil timbal balik antara latihan dan kondisi lingkungan. Kemudian ada Smith 1988, belajar motorik ialah suatu proses perubahan merespons yang permanen sebagai akibat dari latihan dan pengalaman. Unsur-unsur perkembangan motorik, yaitu salah satunya ada otot, saraf, dan otak. Beberapa tujuan dan manfaat belajar motorik gerak, yaitu sebagai belajar gerak memiliki tujuan utama pada penguasaan keterampilan dan efisiensi gerak. Gerak yang efisien dan efektif memberi manfaat terhadap pertumbuhan, perkembangan, dan kematangan, yaitu meliputi manfaat secara fisik, memperbaiki postur tubuh, kesehatan, dan kesehatan jasmani. Yang kedua, kognitif, melalui aktivitas gerak memperbaiki pertumbuhan otak sehingga diharapkan peningkatan kemampuan berpikir. Dan yang ketiga, manfaat secara psikomotor, ada efisiensi gerak, keterampilan gerak, dan kehalusan gerak. Kemudian efektif, yaitu terkait dengan penanaman nilai meliputi jujur, kedisiplinan, dan mandiri. Dan yang terakhir, sosial, yaitu interaksi sosial meliputi komunikasi dan kontak sosial. Klasifikasi keterampilan gerak. Yang pertama, berdasarkan kecermatan gerak meliputi gerak kasar, melibatkan otot besar sebagai basis gerakan utamanya. Keterlibatan bagian tubuh secara keseluruhan. Gerak halus atau otot halus sebagai basis utama gerakan. Kemudian yang kedua, perbedaan titik awal dan akhir gerakan. Gerak diskrit bisa dibedakan secara jelas titik awal dan akhir gerakan. Kemudian gerak serial, gerakan diskrit yang dilakukan lebih dari satu kali atau berulang-ulang. Kemudian gerak kontinu, yaitu gerakan yang tidak mudah ditandai awal dan akhirnya. Yang ketiga, ada berdasarkan derajat kesukarannya, yaitu keterampilan adaptif sederhana, keterampilan yang dihasilkan dari adaptasi gerak dasar dengan situasi tertentu. Kemudian keterampilan adaptif terpadu, yaitu perpaduan antara gerak dasar fundamental dengan penggunaan alat tertentu. Dan keterampilan adaptif kompleks, yaitu keterampilan yang memerlukan penguasaan mekanika tubuh serta koordinasi gerak tubuh yang kompleks. Yang keempat, berdasarkan stabilitas lingkungan. Keterampilan tertutup, stabilitas lingkungan yang tidak berubah dan keberhasilan gerak ditentukan oleh si pelaku gerak sendiri.
Kemudian ada keterampilan terbuka, yaitu stabilitas lingkungan yang berubah-ubah, maka diperlukan kerjasama dalam melakukan gerakan yang tepat. Dan yang kelima, gerak dasar fundamental. Gerak lokomotor, gerakan berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Gerak stabilisator, yaitu gerakan yang berporos pada suatu sumbu bagian tubuh tertentu dengan memahami sistem tuas yang bekerja, yaitu seperti beban, poros, dan kekuatan. Gerak manipulatif, yaitu gerakan menguasai objek tertentu dengan menggunakan anggota tubuh. Baiklah, itulah penjelasan mengenai materi pertama dari belajar motorik lanjutan, yaitu materi tentang um, motorik, belajar motorik yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Saya cukupkan untuk pemaparan materi pertama. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.